hikmat yang paling dalam membahas tentang arti, makna, tujuan penderitaan yang dialami orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk dosa. Sedangkan kitab-kitab lain tidak banyak menyinggung seperti arti, makna, tujuan penderitaan yang dialami oleh orang benar. Nggak banyak. Kecuali kitab Ayub. Panjang lebar diulas, ditulis, dicatat oleh Nabi Ayub. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu, kitab ini begitu luar biasa, kaya akan arti dan makna penderitaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Buku saya yang kedua, saya tulis waktu itu dengan judul Strategi Konseling Mengatasi Berbagai Penderitaan Hidup. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah membaca buku itu. Dan buku itu jadi diktat mata kuliah konseling Kristen. Salah satu dulu yang melatar belakangi kenapa saya terdorong menulis buku itu dan belum pernah ada orang yang menulis buku tentang harta yang mahal dan berharga dibalik daripada penderitaan. Belum ada penulis lain yang menulis judul yang seperti itu. Baru saya yang menulis waktu itu. Tahukah Bapak Ibu, latar belakangnya dari mana? Waktu saya mendalami, membaca kisah Ayub. Yang saya juga tidak lepas. Pernah mengalami penderitaan Bapak Ibu. Dalam posisi waktu saya teken kontrak dengan Tuhan. Tahun 1999. Waktu saya lulus sarjana ekonomi, disitulah saya teken kontrak dengan Tuhan. Saya siap jadi hamba Tuhan. Waktu saya teken kontrak itu muncullah penderitaan pertama yang saya alami sebagai hamba Tuhan. Yang menyerahkan ijazah dan gelar sarjana ekonomi saya melayani Tuhan. Saya langsung mengalami penderitaan. Artinya apa Bapak Ibu? Posisi saya waktu itu sudah sungguh-sungguh bertobat lahir baru Bapak Ibu. Sakit oke. Berdoa oke. Ibadah oke. Melayani Tuhan oke Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih berhak menguji iman. Menguji mendewasakan iman, karakter, dan kesetiaan saya. Untuk mengasihi dan melayani dia. Dan tahukah saudara-saudara? Penderitaan itu saya alami justru dari mereka-mereka yang menamakan diri hamba Tuhan full time. Kalau dikhianati jemaat, masih lebih enteng. Karena kita bisa menyimpulkan, dia kan belum lahir baru. Belum dewasa. Namanya juga jemaat. Belum paham Alkitab kan? Itu bisa. Ini yang menganiaya saya. Yang menjolimi saya. Yang memfitnah saya, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah bertobat, ngaku sudah bertobat. Sudah pada lahir baru. Hamba Tuhan full time. Saya alami itu. Saya tidak hanya difitnah. Saya diusir. Saya dibuang. Saya dipermalukan, Bapak Ibu. Itu awal saya kontrak dengan Tuhan. Siap jadi hamba Tuhan.
Kisah Ayub. Salah satu kisah Ayub langsung Tuhan izinkan saya. Itulah yang melatar belakangi lahirnya buku itu. Yang kedua, saudara-saudara, kitab ini menjelaskan penderitaan orang benar. Jadi, Ayub itu saleh. Arti saleh saya sudah jelaskan panjang lebar tadi Bapak Ibu ya. Jujur. Menjauhi segala bentuk dosa. Takut akan Tuhan. Artinya apa? Orang benar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang Kristen hari-hari ini adalah, Tuhan, saya sudah bertobat, lahir baru, rajin berdoa, menjauhi dosa. Tapi kenapa, mengapa, dan mengapa Tuhan? Saya harus mengalami berbagai bentuk penderitaan ini. Saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit. Orang saya bubar. Usaha saya bangkrut. Itu dialami Ayub. Tapi lagi-lagi, kalau kita orang benar seperti Ayub mengalami penderitaan, jangan langsung berkesimpulan karena kita berdosa. Bukan, belum tentu. Karena Tuhan mau menguji, mendewasakan kualitas iman, pengharapan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mau meluruskan motivasi kita. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Benarkah kita ini motivasinya, tujuannya mengasihi dan melayani Tuhan? Memang murni, lurus. Karena sejak zaman Alkitab PL dan BB sudah banyak juga mencatat. Banyak motivasi orang mengikuti Yesus dengan motivasi bengkok. Artinya apa? Karena mau cari cuan. Karena mau menimbun kekayaan. Apalagi kalau bagi para pengusaha dan profesional. Supaya diberkati Tuhan terus. Penganut teologi kemakmuran. Kan banyak motivasi itu kan. Tuhan tidak berkenan. Kita punya motivasi yang bengkok. Dalam melayani dia. Tuhan mau. Tuhan maunya lurus. Karena Tuhan pun juga lurus kok. Motivasinya mau mengampuni kita. Dan berikan jaminan hidup buat kita di dunia ini. Dan bahkan juga di surga. Tulus kan Bapak Ibu. Maka Tuhan menuntut ketulusan yang sama. Dari kita. Untuk apa? Mengasihi dan melayani dia. Jangan karena ada embel-embel yang lain. Dan ayo, lulus motivasinya. Teruji ketulusan, kejujurannya dalam mengasihi Tuhan. Bukan karena dia diberkati dalam rumah tangga, bukan juga karena dia diberkati secara finansial, bukan. Kenapa? Karena sekalipun dia kehilangan anak, sekalipun dia kehilangan harta gonok ini, sekalipun dia mengalami kebangkrutan, kasih setia Ayub tidak pernah berubah sampai hidup. Yang ketiga, sebenarnya yang membedakan kitab Ayub dengan kitab yang lain. Karena kitab ini menjelaskan bagaimana ada interaksi yang luar biasa antara Tuhan dan Ayub. Sekalipun tiga temannya Ayub tadi. Kolega bisnisnya Ayub itu. Elifas, Bildad, dan Jokar itu. Menuding-nuding, menekan-nekan, mempersalahkan Ayub. Tapi Tuhan tidak menuding, apalagi mempersalahkan Ayub sebagai penyebab dari penderitaan. Bukan, tapi Tuhan mengatakan, karena dia mau terus mendewasakan iman, karakter, dan loyalitas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat begini. Penderitaan, apakah itu bentuknya sakit penyakit, kebangkrutan, kehilangan, seringkali sangat efektif dan juga sangat produktif meluruskan motivasi kita yang bengkok supaya tidak lurus. Memurnikan dan mendewasakan iman dan kesetiaan kita.
Sangat produktif dan efektif. Memang banyak orang yang tidak lulus. Yang memilih jalan murtad tadi, Bapak. Tapi saya kira lewat pengalaman kisah kehidupan Ayub mendorong kita mulai malam hari mengikuti keteladanan Ayub. Karena pada akhirnya kita lihat penderitaan yang dialami oleh Ayub dibayar tuntas oleh Tuhan. 2 kali lipat dia diberkati. Lebih daripada yang pertama dia. Yang keempat, karakteristik atau ciri khas kita Ayub ini, ada konflik kosmik. Apa itu? Konflik kosmik ini artinya ada konflik antara Allah dan sibolis atau iblis kan waktu itu. Yang dimana iblis menuduh motivasi, kejujuran, kesalehan Ayub itu ada something. Ada udang di balik batu. Karena diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu meragukan kualitas kejujuran, kesalehan, ketaatan Ayub, saya persilakan engkau mencobai dia. Kata Tuhan kepada iblis itu. Tapi ingat, ada batasannya, kata Tuhan. Apa kata iblis? Tubuhnya boleh engkau serang dengan sakit penyakit. Dan itu di dalam Ayub. Anak-anaknya boleh kau ambil. Usahakan minumannya boleh kau sikat. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kau sentuh. Kata Tuhan kepada iblis itu. Di Ayub pasal 1. Ayat 1 sampai 21. Nyawanya. Apa artinya di sini Bapak? Karena hidup Ayub itu tadi saleh, jujur, takkan Tuhan menjauhi dosa. Semua hal-hal ini rupanya menjadi alat atau sarana bagi Tuhan untuk mengawasi nyawa Ayub itu. Tidak boleh diganggu oleh iblis. Artinya apa? Si iblis tidak boleh mengambil nyawa daripada Ayub itu. Dan dalam kenyataannya apa yang terjadi? Nyawa Ayub pun tidak bisa disentuh atau diambil oleh iblis itu. Sekalipun di Ayub itu diserang dengan sakit secara fisik. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Kalau kita orang benar, saleh, jujur, takut akan Tuhan, Bapak Ibu ya, menjauhi segala bentuk dosa, artinya kan kita orang benar itu. Sekalipun iblis menyerang kita dari berbagai sudut dan juga dari berbagai aspek, sebagai orang benar di hadapan Tuhan, tidak sekonyong-konyong iblis langsung bisa mengambil nyawa kita. Karena kenapa? Ada pengawasan Tuhan. Ada pemagaran Tuhan, Bapak Ibu, bagi kita orang benar. Sekalipun saya katakan tadi, berkat-berkat yang perdana didapatkan oleh Ayub, baik dalam hubungan keluarga, baik dalam usaha bisnis kambing dombanya, bahkan dia secara fisik mengalami juga penyakit. Sebagai orang benar Bapak Ibu, akhirnya Tuhan kembalikan, artinya Tuhan berkati Ayub 2 kali. Jadi mau saya katakan kepada saudara-saudara, kalau Tuhan sedang menguji kita, tidak sekonyong-konyong maksud dan tujuan Tuhan untuk membinasakan kita, tidak. Tapi justru ujung atau hasil akhir di balik itu adalah pemulihan atau berkat dari Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sedang mengalami penderitaan dalam berbagai aspek apapun hari-hari ini, pahamilah. Tidak lama dibalik daripada kesetiaan kita mengasihi Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Ada mujizat Tuhan
ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan yang pasti Bapak, Ibu, dan saya alami. Tolong dicatat. Dan ini sudah terjadi dalam kehidupan saya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Setiap kali saya mengalami penderitaan, dari dulu langsung saya arahkan hati dan pikiran saya. Saya mau tetap memilih setia kepada Tuhan. Karena aku tahu, di balik daripada kesetiaan saya ini nanti, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Itu langsung saya taruh di pikiran Bapak. Maka waktu penderitaan itu datang Bapak Ibu, waktu kesyukuran, waktu persoalan itu, pergumulan itu datang, saya hadapi di dalam Tuhan dan bersama dengan. Dan hasilnya apa? Apa yang dialami oleh Ayub. Bagian yang berikutnya, bagian yang kelima, karakteristik atau ciri khas daripada kita Ayub menjelaskan tokoh-tokoh yang saleh di luar orang Israel. Seperti saya jelaskan di awal tadi. Ayub ini bukan orang Israel. Dia orang Am, orang Yordania kok. Tetapi artinya apa Bapak? Orang di luar Israel juga. Tuhan bisa panggil, Tuhan juga bisa pilih. Bahkan Tuhan bisa pakai. Menjadi alat perpanjangan tangan. Untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Dan juga orang di luar Israel sekalipun bisa Tuhan pakai. Termasuk saudara dan saya. Bisa Tuhan pakai kita semua. Sekalipun kita tidak pernah lahir di Israel sana. Karena kita punya Tuhan. Seperti yang dipercayai oleh Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang berikutnya adalah pentingnya iman dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Ciri khas daripada kitab ini menjelaskan kepada kita sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia biasa seringkali kita tidak bisa paham. Sama seperti Ayub awalnya, dia juga tidak paham. Dia sudah benar dalam Tuhan. Tapi masih mengalami berbagai penderitaan, kesukaran, bahkan kebangkrutan. Tapi ketahuilah. Kalau kita tetap memilih percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah ketidakpemahaman kita itu, akhirnya Tuhan juga nanti bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita. Oh, ini maksudku. Kembali Bapak Ibu. Waktu saya sudah selesai tekan kontrak dengan Tuhan. Saya siap jadi hamba Tuhan seumur hidup saya. Saya bawa ijazah sarjana ekonomi saya. Dan hidup saya serahkan kepada Tuhan. Langsung saya dibentuk oleh Tuhan dengan penderitaan. Waktu itu saya langsung ingin. Kisah Ayub. Maka kisah Ayub inilah yang tetap saya pegang kuat-kuat waktu itu. Mendorong saya untuk tidak pernah berpikir negatif sama Tuhan. Meyakinkan saya untuk tidak pernah lari dari pilihan dan panggilan Tuhan. Dan setelah itu akhirnya saya paham dan mengerti. Rupanya Tuhan sedang menguji dan meningkatkan kualitas dan kedewasaan iman. Kasih dan kesetiaan saya untuk melayani Tuhan. Maka bisa saya katakan Bapak Ibu, pengalaman saya 27 tahun yang lalu, itulah yang membuat saya sampai hari ini